Selamat datang di Pitagos. Pernah nggak sih kita lihat orang lain mendapat sesuatu yang besar dalam hidupnya, lalu tanpa sadar kita jadi ikut berharap, ya Allah, kapan ya giliranku? Kapan ya giliran orang tuaku? Belakangan ada berita tentang 42 warga Indonesia yang mendapat undangan haji dari Raja Salman. Berangkat haji gratis tanpa antri panjang seperti biasanya. Dan tentu saja berita seperti ini langsung menarik perhatian banyak orang. Karena kita semua tahu, di Indonesia perjalanan menuju haji seringkali bukan perjalanan yang sebentar. Banyak yang menunggu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan ada yang daftar saat masih muda lalu berangkatnya ketika usia sudah jauh berubah. Tapi di video ini aku nggak mau bahas soal sisi kontroversi, nggak juga mau bandingin siapa yang layak atau yang tidak layak. Aku justru pengen ngobrol tentang satu hal yang menurutku lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tentang harapan. Kenapa berita ini sangat relate? Menurutku yang bikin berita ini cepat menyebar bukan cuman karena kata gratis, tapi karena ibadah haji itu punya tempat yang sangat emosional bagi banyak orang di Indonesia. Seperti yang kita tahu, kebanyakan di Indonesia beragama Muslim. Hampir semua orang pernah dengar cerita ada orang tua yang nabung bertahun-tahun, ada yang jual hasil kebun sedikit demi sedikit, ada yang menyisihkan uang dari gaji bulanan, bahkan ada yang mungkin belum mampu daftar, tapi diam-diam selalu berdoa di sepertiga malam setiap selesai sholat. Dan ketika muncul berita seperti ini, rasanya seperti ada harapan kecil yang hidup lagi. Bahkan jalan setiap orang bisa berbeda. Kadang kita terlalu fokus melihat antreannya, waduh 28 tahun. Sampai lupa bahwa hidup juga penuh hal-hal yang nggak selalu bisa diprediksi. Tentang qadar, tentang panggilan labbaik Allahumma labbaik, yang berarti hamba memenuhi panggilanmu ya Allah, hamba memenuhi panggilanmu. Tentang panggilan yang sering banyak diucapkan orang. Aku juga sering dengar cerita kalau udah dipanggil nanti juga sampai. Kalimatnya banyak seperti itu. Dan menariknya, kalimat itu sering muncul dari orang-orang yang justru pernah merasa mustahil untuk berangkat. Ada yang awalnya merasa tidak punya biaya, ada yang merasa usianya sudah tidak memungkinkan, ada juga yang merasa hidupnya masih berantakan. Tapi hidup kadang memang berjalan dengan cara yang kita tidak bisa pahami sepenuhnya. Bukan berarti semua hal jadi instan. Bukan berarti juga usaha ternyata tidak penting. Tapi mungkin ada hal-hal dalam hidup yang memang perlu dijalani sambil terus menjaga niat baik. Innamal a'malu binniyat. Dan menurutku itu yang bikin banyak orang tersentuh dengan berita ini, karena jauh di dalam hati banyak orang sebenarnya sedang menyimpan doa yang sama. Doa yang sama untuk berangkat ke tanah suci. Jangan sampai berita seperti ini malah jadi ajang untuk membandingkan, tapi ada satu hal yang menurutku penting juga sih. Kadang media sosial membuat kita terlalu cepat membandingkan hidup. Kenapa dia bisa? Kenapa aku belum? Kenapa jalannya beda? Padahal kita nggak pernah benar-benar tahu cerita lengkap tentang hidup seseorang. Dan mungkin setiap orang memang punya waktunya sendiri. Ada yang doanya cepat dijawab, ada yang sedang diproses pelan-pelan, ada juga yang ternyata sedang dipersiapkan lewat jalan yang berbeda. Karena kalau dipikir-pikir, hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai duluan. Kadang yang paling penting justru siapa yang tetap menjaga harapannya, tetap menjaga niatnya walaupun belum tahu kapan akan tiba. Hal yang menurutku paling menenangkan secara pribadi, justru merasa berita seperti ini mengingatkan bahwa
harapan itu jangan dimatikan. Mungkin hari ini kita masih sibuk bertahan hidup. Hidup dari bulan ke bulan, masih ngatur keuangan, masih berusaha menyelesaikan masalah sehari-hari. Tapi siapa tahu, niat baik yang terus disimpan itu suatu hari bisa menemukan jalannya sendiri. Dan menurutku nggak ada doa baik yang benar-benar sia-sia. Jadi kalau hari ini kamu masih merasa jauh dari impian ke tanah suci, entah karena biaya, antrian, atau karena merasa hidup belum siap, mungkin ya nggak apa-apa. Karena banyak perjalanan besar memang dimulainya dari harapan kecil yang dijaga diam-diam. Dan kadang yang membuat seseorang terus bertahan bukan karena sudah dekat dengan tujuan, tapi karena masih percaya bahwa suatu hari aku bisa sampai. Kalau kamu punya doa yang sedang diperjuangkan diam-diam, semoga dimudahkan jalannya. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, boleh support channel dengan like, subscribe, dan share ke orang yang mungkin juga sedang menjaga harapannya sendiri. Terima kasih.